apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya bareng suami. Jadi suami ini seorang penulis juga. Penulisnya bukunya itu pengembangan diri. Ini first time banget ya. Kita berdua nggak pernah tampil bareng kayak gini. Halo Irsa. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol aja nih. Jadi beliau ini orang belakang layar yang ngebangun Nulis Yuk dan juga Motivasi Inspira gitu. Jadi yang tampilnya saya, tapi yang meng-create-nya beliau. Kita tutupin aja. Buat teman-teman kita open diskusi, buat nanya apa aja tentang pengembangan diri boleh, tentang nulis juga boleh, tentang pernikahan mungkin bisa ya, tentang pernikahan boleh gitu. Jadi Nulis Yuk itu dibangun pada tahun 2016 akhir 2016 gitu. Jadi awalnya kenapa sih Kak bikin Nulis Yuk? Awalnya banget karena saya suka nulis tapi nggak punya teman nulis. Ayo, ada nggak yang kayak gitu? Suka nulis tapi nggak punya teman nulis. Nah saya akhirnya bikin Nulis Yuk. Alhamdulillah dengan adanya Nulis Yuk ini jadi punya banyak teman nulis gitu. Selanjutnya ternyata saya jodohnya sama orang yang suka nulis, disupport gitu sama suami ya, akhirnya sampai sekarang. Teman-teman boleh kalau mau nanya diskusi aja nih kita. Sekarang mau launching ya buku Vermaklift, bener ya sih bilangnya Vermaklift, nanti diterbitinnya di Gramedia teman-teman. Jadi apa nih, tentang apa Vermaklift itu? Bukunya masih di Gramedia, harusnya sih udah launching ya, tapi karena ada pandemi akhirnya ditunda gitu. Doain ya teman-teman, semoga bukunya bisa lancar lah gitu dan bermanfaat buat banyak orang. Gimana? Gimana buku Vermaklift ini apa? Buku Vermaklift sama seperti buku-buku pengembangan diri lainnya, tapi lebih menekankan dengan mengubah persepsi aja, mengubah sudut pandang, mendesain ulang pikiran kita untuk mengubah nasib. Karena bagaimanapun nasib kita itu ditentukan pertama kalinya oleh pikiran kita sendiri. Nah, pikiran kita yang mengontrol tindakan kita. Terus dibahasnya apa aja sih yang dibahas Vermaklift itu? Gimana cara kita buat bisa mengelola pikiran agar pikiran ini bisa mengubah nasib kita? Nah, balik lagi ya tentang mood. Mood itu kan sebenarnya dari hati ya. Nah, hati itu atau kalau mungkin bahasa agamanya itu dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, yang menjadikan itu sebagai referensi kita untuk bertindak, untuk melakukan sebuah tindakan yang mengontrol kita, mengontrol tindakan kita. Untuk bisa Vermaklift simpelnya seperti ini. Misalkan contoh misalnya ada seseorang, sebut saja Fulan, dia harus kena PHK misalnya dari pekerjaannya, nah, dengan situasi pandemi saat ini, atau mungkin karena kantornya tutup. Ya mungkin si Fulan tadi merasakan kesedihan yang amat dalam karena mungkin itu jadi pekerjaan atau mata pencaharian satu-satunya untuk menafkahi keluarganya. Tapi kalau misalnya kesedihan terus-menerus dan berlarut terus-menerus, dia akan mengubah nasib dong, dia akan mengubah keadaan juga. Bagaimana biar bisa mengubah nasibnya? Desain ulang pikirannya dengan cara mencari makna hidup. Makna sebenarnya apa sih yang sedang Allah berikan dan hikmahnya apa gitu. Hikmahnya mungkin karena kalau misalnya lanjut bekerja takutnya kita terjerumus ke dalam pekerjaan yang nggak sesuai atau mungkin perbuatan terlarang, atau misalnya kalau mau berlanjut kita kena kasus lah, kena apa. Nah, dengan di PHK-nya tersebut secara tidak langsung mungkin menjerumuskan dirinya sendiri, sama Allah dijerumuskan bahwa jalan kamu, jalan kita, jalan si Fulan tadi dalam mencari nafkah itu nggak hanya dari pekerjaan, nggak hanya dari kantor, nggak hanya dari gaji. Setiap orang punya rezeki, punya semuanya, punya gaji, punya sedikit gaji. Gak kedengaran suaranya, mungkin lebih keras lagi. Kedengeran ya? Nah gitu tuh ya, gitu
gitu suaranya gitu. Lagi pakai mikrofon. Ya jadi dengan permakless atau mendesain ulang pikiran untuk mengubah nasib itu memaknai setiap keapesan, kesialan yang kita terima atau kegagalan atau apapun bentuknya itulah, ketidakberuntungan yang kita hadapi, yang kita terima, yang kita jalani, itu diubah sudut pandangnya, kita maknai dengan positif dan berhusnuzon. Pasti ada cara lain atau hikmah yang Allah berikan pada kita. Seperti halnya tadi kan, misalnya ada seorang yang kena PHK, ya mungkin Allah mengajarkan bahwa rezeki itu nggak hanya bentuk dari gaji, nggak hanya didapat dari pekerjaan kantor ataupun dari bos, masih banyak rezeki dari arah lain, dari cara-cara alternatif lain. Mungkin dengan adanya si Fulan tadi kena PHK, Allah menjerumuskan dirinya jadi usaha misalnya, atau jadi pekerja profesional lain. Jadi gimana nih kita buat tetap bisa berprasangka baik meskipun dalam keadaan yang sangat terjepit seperti ini saat pandemi ya. Semua orang kayaknya ngerasain bahwa masa ini benar-benar masa terjepit banget. Tetap kita bisa mendesain pikiran kita tuh gimana? Prasangka baik apa sih yang bisa kita buat gitu? Teman-teman kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung di komentar ya. Agar bisa berprasangka baik, yang pertama jelas ini sebuah keimanan kadang nggak bisa semuanya diterima dengan logika ya. Tapi balik lagi sih, akan ada segumpal daging. Kalau misalnya daging itu baik, semuanya bakalan baik. Kalau misalnya buruk, semuanya bakalan buruk gitu. Ya kan segumpal daging namanya kolbu gitu kan. Dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jadi pastikan apa yang kita lihat itu hal yang benar, dan yang kita dengar itu adalah hal yang benar juga gitu. Karena bagaimanapun pendengaran kita itu bisa, kita bertambah knowledge atau pengetahuan itu dari pendengaran, dan pendengaran menjadi indera pertama yang berjalan dalam diri manusia meskipun masih di dalam janin atau di dalam kandungan. Selanjutnya dari visual, dari mata itu kita bisa melakukan proses berpikir. Penerimaan informasi yang kita dengar, kita koneksikan dengan indera penglihatan untuk verifikasi dan validasi. Nah, di sanalah terjadi proses berpikir. Nah, terus tadi gimana kita biar bisa berprasangka baik? Ya, harus mendengar yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mendapat informasi yang baik-baik. Jadi kita sendiri yang pegang remote itu ya. Jadi teman-teman kalau yang misalnya ya kalau bisa di masa-masa kayak gini justru kita harus baca artikel-artikel positif, kemudian berita-berita yang positif juga gitu ya. Gitu ya. Apa ya? Oke, selanjutnya teman-teman boleh nih mau nanya apa? Saya jadi bingung mau nanya apa sama Pak Fajar ya. Oh ya, untuk masa pandemi seperti saat ini juga saya berpesan untuk diri saya sendiri, keluarga dan teman-teman untuk tidak takut dengan virus ini. Tapi dalam artinya tetap waspada, cuma nggak boleh takut berlebihan. Karena mungkin kita dipublish media terus-menerus tentang COVID. Takutnya itu jadi berlebih dan malah jadi parno gitu. Jadinya kayak kita tetap ikhtiar dengan sebisa kita dengan protokol kesehatan yang udah ada, instruksinya dari pemerintah, tapi jangan berlebih dan pastikan ada ikhtiar dan kita tawakal untuk hasilnya. Pasrahkan aja pada Allah. Kalaupun kita udah berikhtiar nanti tetap kita terkena, yaitu memang takdir kita udah terkena. ya semoga aja deh pandemi ini segera berakhir ya, keadaan semakin pulih gitu ya, karena bener-bener deh ini tuh kayak virus. Sebenarnya sih orang yang terkena dampak virus ini bukan cuma orang yang sakit dan para medis, tapi semua orang-orang yang di pasar jadi nggak bisa jualan gitu ya. Bukan orang di pasar sih, orang-orang yang jualan di sekolah gitu kan nggak bisa, orang-orang yang kerjanya ngojek nggak bisa ngojek, semuanya bener-bener deh. Jadi memang bukan hanya korban itu bukan hanya pasien gitu dan para medis, tapi benar-benar semuanya kena gitu. Luar biasa banget ya. Oke, ada pertanyaan dari Yuli TW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menghilangkan rasa ragu dalam diri kita sendiri?
Tapi rasa ragunya terhadap diri sendiri ya, insecure dong berarti ya, bukan ya? Tidak percaya diri seperti itu. Iya mungkin ya. Oke deh, gimana nih Pak? Gimana nih Pak, ini dulu Pak MCU ya. Nah, lihat lagi. Oke. Rasa ragu dalam diri kita sendiri, misalnya ragu melakukan sesuatu itu. Bisa jadi rasa ragu itu karena kurangnya informasi yang kita miliki. Contoh misalnya kita mau pergi ke kota yang belum pernah kita kunjungi misalnya. Contoh, kita belum pernah pergi ke Makassar misalnya. Nah, ketika kita mau berangkat, kita udah dari kampung misalnya mau ke sana, mau menuju ke Jakarta. Kita berangkatnya mau naik apa nih? Mau naik kapal atau naik pesawat terbang? Ketika udah ditentukan, di tengah perjalanan itu ragu. Kalau naik pesawat terbang, kira-kira sampainya di mana ya? Berapa lama lah? Waktu tempuhnya berapa lama? Sampainya di mana? Terus ke bandaranya nanti naik apa dan sebagainya. Itu ragu itu pasti ada karena kita kurangnya informasi. Berbeda kalau kita misalnya mendapat informasi yang lebih lengkap, apalagi didampingi dengan orang yang sudah pernah pergi ke sana, otomatis itu bakalan lebih cepat untuk mencapai tujuan. Sama dengan misalnya kita punya sebuah tujuan, tapi kita ragu dalam mencapainya. Kita bisa menanyakan kepada orang yang sudah pernah menuju sana, misalnya mentor, coach ataupun guru, apapun bentuknya. Itu sih. Dalam hal nulis nih, misalnya dalam hal nulis, kok aku ragu sama tulisanku sendiri ya Pak? Gimana nih? Ya, yang membuat ragunya kan diri sendiri, persepsi itu yang dibentuk sama diri kita sendiri, bukan orang lain yang mengatakan seperti itu kan. Bener. Jadi kadang apa ya, sebenarnya bisa jadi ya kita terlalu tinggi gitu, memberikan standarnya, padahal kita masih pemula banget nih nulis, tapi kita udah pengen tulisan kita tuh di angka 10, biasanya gitu ya. Jadi akhirnya ternyata pas diterima, pas dipublikasikan, mungkin responnya itu enggak 10, jadi kita malah down gitu ya. Jadi memang tadi penting banget nih, kita harus ditemenin sama orang yang memang sebelumnya memang udah punya banyak pengalaman di bidang nulis gitu ya. Terus juga kita harus banyak banget gali informasi tentang kepenulisan biar kita jadi lebih optimis gitu ya. Ya, cara cepat untuk belajar apapun misalnya. Kita ingin mendalami sebuah ilmu, atau misalnya kita ingin punya tujuan atau impian yang ingin dicapai, kita bisa bekerja sama atau meminta salah satu seorang yang punya ekspertise di bidangnya jadi mentor kita. Kalau misalnya dia nggak bersedia jadi mentor kita, tawarkan diri kita sebagai volunteernya atau sebagai asistennya atau sebagai apalah hal yang bisa membantu proyek dia. Di sana kita bisa belajar. Apalagi nih Pak, mau ngobrolin apa? Saya mau nanya deh, gimana kita biar bisa punya keterampilan? Karena di usia yang udah bukan usia 20 tahun ke atas, tapi kita masih belum tahu nih potensi dan keterampilan kita tuh apa, gimana nih? Padahal dalam Islam harusnya saat kita udah mulai balik itu kita udah tahu kan ya potensi kita. Apalagi nih teman-teman, dalam Islam itu para pejuang gitu ya, nabi gitu ya, itu tuh memang suksesnya di usia yang sangat muda ya. Itu gimana tuh kita biar bisa contoh? Biar kita bisa paling nggak kita tahu keterampilan dan potensi kita apa, jadi nggak cuma seperti air yang mengalir aja. Kalau untuk mengenali potensi diri banyak caranya. Salah satunya mungkin dengan tes minat bakat yang bisa diikuti dari mulai yang fitur gratis, bisa dicoba talent mapping seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya kita ada target nih, salah seorang ingin dijadikan mentor, kita bisa tawarkan bantuan dulu yang pertama. Misalnya dia punya program, project atau apapun, kita bisa tawarkan, kita jadi volunteernya. Setelah itu kita baru minta dia jadi mentor kita, dan ketika udah jadi mentor kita gak boleh banyak komplain dan alasan. Coba aja ikuti terus ya, terima dia gitu. Pastikan ketika kita baru pertama kali mau mengajak seseorang menjadikan mentor kita, jangan sampai
4 hal: minta kerjaan, minta proyekan, minta uang, atau minta sumbangan. Jadi memang kalau kita mau tahu keterampilan kita apa, kita harus minimal tes bakat lah ya, tes minat bakat gitu. Ada banyak kok fitur-fitur yang ada di online dan gratis gitu ya. Terus kalau udah tahu, coba lihat-lihat lagi apa ya hal-hal yang kita sukai lakukan. Tentunya hal-hal yang memang bermanfaat, hal-hal yang memang membawa kita ke produktif, bukan hal-hal yang memang gak ada gunanya gitu ya. Memang tidak bisa 100% diterima dan dipercayai untuk hasil-hasil tersebut. Kita harus validasi sendiri. Benar nggak nih gitu ya? Sesuai dengan Gitu. Terus kalau misalnya kita udah tahu hal yang kita suka ini apa, oh kayaknya aku suka nulis deh. Nah, kita harus cari tuh, kita harus cari mentor nulis, kita harus cari komunitas nulis biar kita bisa lebih belajar lagi gitu tentang nulis gitu ya teman-teman ya. Apalagi sekarang tuh media belajar tuh banyak banget, kita nggak harus berangkat keluar kota gitu ya, bisa banget diakses online. Apalagi sekarang masa pandemi ini semua training pun online gitu ya. Jadi memang kita jangan mager sih intinya, jangan mau jadi mager-mager doang menghabiskan waktu. Saya tuh kalau misalnya tiba-tiba lagi space waktu tuh sayang banget kalau cuman buat dipakai tiduran, rebahan dan scrolling gitu kan, tuh sayang banget. Karena gini teman-teman, setiap orang itu dititipin waktu yang sama 24 jam. Kalau emang ada orang yang sukses, dia sama kok gitu kan, punya waktu 24 jam. Kita juga 24 jam kok, dia bisa memanajemen dan menggunakan waktu itu dan bisa dapat hasilnya seperti itu. Kenapa kita dititipin dengan waktu yang sama nggak gitu hasilnya? Itu kan berarti tinggal manajemen waktu kita aja, dan harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu ya. Oke deh teman-teman ya, halo semuanya. Bahas tentang apa sih ini? Kita lagi bahas tentang apa aja? tentang produktivitas. Iya, tentang produktivitas di masa pandemi ini ya. Oke, mungkin gabung, semoga bermanfaat dan kamu tetap produktif ya. Dadah. Ya, baru gabung, tapi nggak apa-apa, kamu bisa cek. Nanti kita save ya. Dadah. Jangan lupa ya, waiting list Nulisyu batch 51 nanti kita kolaborasi sama Syakir Daulay. Oke teman-teman ya, nanti kita ketemu di Nulisyu batch 51. Tapi yang di batch 50 jangan lupa ya, besok deadline kita nulis buku bareng Wafik Malik. Dadah.